Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali lagi pada kajian analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyuguhkan topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik pada episode sebelumnya, yaitu pandangan ulama terhadap kedua orang tua Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana mestinya dalam kajian ini kita tetap menghadirkan guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf untuk mengkaji atau menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pandangan para ulama terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya akan menyapa Habib Abdurrahman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sekali lagi pada episode ke-8 ini kajian Sirah Nabawiyah akan lebih diarahkan pada atau difokuskan pada pandangan ulama. Bagaimana pandangan ulama terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Habib untuk menjelaskan secara mendalam tentang tema pada kesempatan kali ini. Silakan Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pandangan para ulama tentang kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu ada sekitar 5 pendapat para ulama jika kita simpulkan dari berbagai referensi. Yang pertama, pandangan para ulama menyatakan kedua orang tua Nabi SAW mereka termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang dimana mereka belum sampainya dakwanya para nabi, para rasul, atau belum diutusnya para nabi, para rasul kepada mereka. Sehingga masa jeda, masa vakumnya para nabi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi yang diutus, tidak ada rasul pun yang diutus. Itu disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini dianggap sebagai orang-orang yang mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka belum sampainya dakwanya para nabi, para rasul kepada mereka. Karena belum diutusnya para nabi, para rasul. Para ulama mengambil rujukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, inilah pandangan pertama bahwa kedua orang tua Nabi adalah golongan ahlul fatrah. Pendapat kedua, bahwa kedua orang tua Nabi adalah orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Pendapat kedua ini merujuk kepada hadis walaupun dhaif, namun diriwayatkan oleh para ulama dan dikuatkan pendapatnya oleh Syekh Bajuri, mengatakan bitariqil kashfi. Para ahli makrifat berkeyakinan bahwa kedua orang tua Nabi adalah muslim. Karena ada riwayat menyatakan Nabi meminta kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan kembali ketika Nabi ziarah ke kuburan mereka. Setelah mereka bangkit, mereka bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kembali mereka masuk ke dalam kuburan. Nah, ini walaupun di dalam ilmu hadis para muhadditsun mengatakan riwayatnya lemah, tapi untuk kalangan ahlu ma'rifat mereka berkeyakinan bahwa ini adalah riwayat yang kuat. Dan salah satu pendapat adalah Syekh Bajuri.
Kalau yang pertama tadi Ahlul Fatrah, pendapatnya Imam Suyuti dan mayoritas para ulama. Bahkan ditulis sebuah kitab berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa. Suyuti menulis sebuah risalah, sebuah kitab yang menjelaskan selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ketiga, bahwa kedua orang tua Nabi mengikuti millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Karena secara genetika turun-temurun, agama Nabi Ibrahim ini diwariskan oleh anak turunannya sampai kepada kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini agama yang lurus. Ittabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, yang condong kepada kebenaran dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Pendapat keempat menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan kafir. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, dan beberapa ulama lainnya. Mereka memahami tekstual hadis Nabi Muhammad yang dimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud di dalam kitab hadis mereka. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayah saya berada di mana? Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Hadis kedua tentang ibunya Nabi. Nabi menyatakan dalam riwayat Muslim dan Abi Daud, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku minta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibuku, Allah tidak izinkan. Wasta'zantu an azura qabraha fa'adhina li. Dan aku minta izin kepada Allah untuk ziarah ke kuburannya, maka Allah izinkan. Ini yang dipahami oleh sebagian kecil ulama yang beranggapan bahwa orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pendapat ini walaupun ada, namun ada pendapat yang lebih selamat yang harus kita ikuti. Jadi dua hadis ini bukan hadis yang mutawatir. Dr. Sya'ali Jum'ah menulis sebuah kitab berjudul Al-Minhajul Qawim li Tashihi Ba'dil Mafahim. Di situ beliau jelaskan mengenai hadis ini. Yang pertama, hadis ini riwayatnya ahad, bukan diriwayatkan oleh banyak para periwayat hadis. Yang kedua, maknanya saz, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lebih sahih, yang mengatakan bahwa Allah tidak mengadab satu kaum hingga Allah mengutus seorang Rasul. Makna ketiga, dipahaminya berbeda. Jadi pemahaman hadisnya memahami bahwa kata ayah di situ bukan merujuk kepada ayah biologisnya Nabi Muhammad, tapi bisa juga kepada Abu Lahab. Karena tradisi bangsa Arab di zaman itu menyebutkan orang yang lebih tua dengan disebut ab, yaitu artinya ayah. Paman juga kadang disebut dengan ab, yang artinya ayah. Jadi maknanya di situ Abu Lahab, bukan Sayyidina Abdullah. Adapun makna hadis Nabi minta izin istighfar kepada ibunya, Allah tidak izinkan, itu maknanya bahwa ibunya Nabi tidak punya dosa, sehingga tidak perlu lagi diistighfarkan, karena Allah belum mengutus seorang Rasul. Dan setelah itu saya minta izin ziarah ke kuburannya, Allah izinkan. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang dimana ada kalanya memahami firman ataupun hadis itu butuh kepada konteks juga. Tidak hanya terpaku kepada tekstual. Walaupun ada yang berpendapat demikian di sebagian kecil golongan para ulama. Makanya ada pepatah mengatakan, kam min aibin qaulan sahiha wa afathum minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang yang menyalahkan ucapan yang benar karena sebab pemahaman yang salah, yang sakit. Pendapat kelima, tawakuf. Para ulama mengambil jalan tengah, tidak mau berpendapat. Mereka serahkan urusan kedua orang tua Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca semua kitab yang membahas tentang kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, maka ada 5 pendapat ini. Nah, di antara 5 pendapat yang paling kuat pendapatnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa dan dalam kitab Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa, dan diperkuat oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dan juga Al-Imam As-Suyuti, Mula Ali Qori dan ulama-ulama lainnya. Mereka menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi berada di surga. Ini pendapat yang perlu kita pegang. Terakhir saya simpulkan
ada seorang ulama bernama Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau bermazhab Al-Maliki, itu mazhab Imam Malik bin Anas, mengikuti mazhab Imam Malik bin Anas. Menulis kitab Tafsir Ayatil Ahkam. Bukan Ibnul Arabi yang tasawuf, Muhyiddin, tapi Ibnul Arabi yang menyusun tafsir Ayatil Ahkam. Pernah ditanya beliau, bagaimana menurut pandangan engkau jika ada yang berpendapat kedua orang tua Nabi di dalam neraka? Maka Ibnul Arabi Al-Maliki menyatakan, terlaknatlah orang tersebut yang mengatakan kedua orang tua Nabi di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina." Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Nah, bagian daripada menyakiti hati Rasul SAW, yaitu mengatakan dan menyatakan dengan penuh keyakinan kedua orang tua Nabi berada di dalam neraka. Apalagi dipublikasikan. Nah, ini pernyataan Ibnul Arabi Al-Maliki. Saya rasa pernyataan beliau sudah cukup menjadi kesimpulan dari 5 pendapat tersebut. Kiranya mana kita lebih bijak mengambil pendapat tersebut. Ya. Kembali, berbagai pandangan ulama tentang kedua orang tua Nabi kita. Kira-kira apakah ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi khilaf dalam hal-hal sebagaimana secara keseluruhan, maksudnya paling tidak ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Apakah di pandangan ulama di kalangan ahli sunnah, terutama pada empat mazhab ya, apakah ada terjadi khilaf antara kedua orang tua Nabi? Terdapat khilaf ya? Kalau khilaf dari semua bidang ilmu agama ada terjadi khilaf, termasuk memahami teks hadis tersebut. Ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, di dalam riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan Imam Sahihnya, Abu Daud juga meriwayatkan Imam Sunannya, teks hadis yang dianggap sebagai pernyataan kedua orang tua Nabi wafat dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu ada terjadi perbedaan pendapat. Karena sebagian memahami secara teks, sebagian lainnya menjadikan itu sebagai rujukan karena ada di dalam kitab Sahih Muslim. Namun ulama sudah menjelaskan itu, bahwa riwayatnya bukan mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, sehingga kita harus pegang satu pernyataan itu. Dan kemudian ada hadis-hadis lainnya yang justru kontradiktif dengan pernyataan itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di beberapa pertemuan lalu. Ya, bagaimana jelasnya nasab kedua orang tua Nabi dan bagaimana kepribadian kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya sebagian kecil saja yang menyatakan kesimpulan berdasarkan teks itu, yang menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama itu mengambil kesimpulan bahwa kedua orang tua Nabi berada di surga. Inilah pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak menutup kemungkinan ada ulama ahli sunnah seperti Imam Al-Baihaqi juga menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Padahal Al-Imam Al-Baihaqi adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kan masih banyak ulama-ulama lainnya juga yang menjelaskan pembelaan kepada kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Dan juga hal ini kan bukan sesuatu yang penting untuk disampaikan ke masyarakat. Karena tidak ada efek baik bagi para pendengar. Sehingga kita bisa memilih pendapat yang lebih selamat. Itu bisa saja kedua orang tua Nabi Islam, atau Ahlul Fatrah, atau yang ketiga mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ini kan 3 pendapat yang juga dikemukakan oleh para ulama. Kenapa kita ngambil yang prasangka buruk? Kita pilih saja prasangka yang baik biar kita selamat. Nah, yang ulama simpulkan, pendapat yang paling kuat itu Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Ya, baik ya. Menarik, tapi perjumpaan kita kali ini kita akan mengakhiri pada episode ke-8 ini.
tentang pandangan ulama. Sebagaimana kita sudah mendengarkan tadi bahwa episode-episode sebelumnya guru kita sudah menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana kesucian nasab ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa luar biasa ya tentang kedua orang tua Rasulullah, dan nasabnya itu sangat dijaga dan dilindungi dan paling suci dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.